Nisman Opinion. Mitra bisnis, Komisaris Pertamina BTP atau Ahok menyoroti banyaknya kontrak-kontrak yang dimiliki BUMN justru merugikan BUMN, tapi menguntungkan pihak lain, termasuk yang ada di Pertamina. Oleh sebab itu Ahok tengah melakukan perbaikan di Pertamina terkait kontrak-kontrak itu. Menanggapinya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menilai Ahok belum belajar apa yang sedang dilakukan BUMN, namun banyak bicara mengenai BUMN. Apa komentar Anda mengenai masalah ini? Silakan, kami tunggu di 6339160, 6339160. Menurut saya sih, gini aja, ada pepatah kan, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terima kasih. Ya, saya sih memang apa yang dikatakan Ahok bukannya keberpihakan ya, tapi ternyata memang kira-kira seperti itulah. Mana ada kalau sana itu saya jarang sekali melihat bahwa BUMN itu bisa sepertinya ada profit margin yang bagus gitu. Kalau saya contohnya seperti dari Garuda, dari KHI segala macam selalu subsidi. Begitu aja komentar saya. Pak Ahok belum belajar bagaimana trik-trik berkorupsi. Dia harus lebih belajar, jadi dia tahu bagaimana caranya. Makasih. Jadi begini ya, setelah Ahok masuk ya ke dalam Pertamina, itu seharusnya dia sudah mengeluarkan prestasi ya, untuk kredit untuk pribadi aja sendiri 30M dia balikan gitu. Dan itu udah ada data gitu di situs itu bahwa itu pemakaian 426M. Nah itu artinya apa? Dia jujur dan bersih gitu. Nah Ahok ini sedang mau nih bongkar tikus-tikus gitu ya, bakar lumbung gitu, karena banyak tikus-tikus yang berogoti padi di dalam Pertamina gitu istilahnya. Nah dalam hal ini tentu ya orang jujur banyak musuhnya gitu. Bagi Erick Thohir nggak usah lah lebay ya, kalau memang mau nyapres ya nyapres ya, nggak usah gelapkan campur rumah orang, seolah-olah rumah sendiri jadi menjadi perang. Terima kasih. Berbuatlah yang terbaik seperti yang pernah dicontohin BTP. Anda kan terpilih atas kehendak Tuhan. Jadi untuk memajukan negara dan bangsa ini, bukan memajukan kantong sendiri, bukan merusak negara ini. Orang luar tuh tergiur dengan negara kita yang kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam pun dia tahu di mana-mana ada. Kita harus bersatu, harus mencerdaskan rakyat, harus memajukan bangsa ini. Dan itu aja. Ya, Pak Ahok atau BTP itu harus menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas apa-apa saja trik yang dilakukan oleh BUMN dengan kontrak-kontrak tersebut. Kalau memang merugikan silakan dikatakan aja, jadi masyarakat luas tahu, jangan hanya menarik simpatik doang tanpa memperinci apa-apa kerugian. Begitu dengan Pak Arya Sinulinga, kalau memang Pak Ahok harus belajar, temukanlah menjadi satu koneksitas kolaborasi yang baik, dijelaskan pada publik yang mana yang benar gitu. Jangan sendiri orang person to person akhirnya bingung yang satu pihak, seperti dua sisi yang saling berkontradiksi. Satu sisi mencari kebenaran untuk mendapatkan kepercayaan publik, sementara yang satunya lagi merebut hati publik juga dengan melakukan kontrak-kontrak yang Pak BTP sendiri tidak mengetahui katanya. Jadi kan ini dua sisi yang membingungkan. Saya kira perlu diklarifikasi oleh mereka gitu loh. Ya, kalau saya berpendapat Ahok baik pendapatnya, tapi itu komentarnya itu di luar tupoksi dia sebagai komisaris Pertamina. Jadi dia komentar soal BUMN, padahal tupoksi dia di Pertamina. Mestinya dia fokus kepada area Pertamina. Bagaimana itu bisa kebakaran terus? Alasannya petir-petir sambar. Jadi di luar tupoksinya lah. Jadi bicaranya itu juga harus ada relnya, jangan kebablasan yang di luar area dia. Nanti kita bicara mengenai negara, bagaimana? Nanti kita bicara mengenai presiden juga ada komentar, BUMN yang komentar. Karena tupoksi dia komisaris Pertamina. Jadi fokuslah kepada perbaikan di Pertamina, bongkar boroknya di Pertamina. Gitu. Jadi itu dia harus tahu mengenai jalur tupoksi dia masing-masing. Itu BUMN biarkan keraskan Erick Thohir. Yang
memang terbaik juga. Itu diselesaikan menurut tupoksi masing-masing. Jangan hari di luar itu dia komentar begitu banyak begitu. Itu saja, demikian. Yang pasti saya rasa tipe kalau orang seperti Ahok itu berbicara ada faktanya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan itu benar kenyataannya, dan memang staf khususnya aja yang harus belajar bayar BUMN. Jadi saya pikir Ahok lanjutin aja tuh penemuan-penemuannya itu banyak. Pasti ada kasus tuh seperti Jiwasraya nggak beres dan sebagainya. Terima kasih. Saya pikir itu staf khusus menteri itu salah satu pihak yang diuntungkan. Tuh, kenapa dia berusaha menjegal atau berusaha supaya gerak-gerik mereka nggak dipantau, nggak dimonitor kayak gitu. Salah satu pihak yang diuntungkan saya rasa dia gitu. Karena korupsi di BUMN atau di Indonesia itu kan mereka berjamaah, mereka rame-rame gitu. Jadi kalau ada satu yang coba mengganggu jalur-jalur yang mereka bisa korupsi, ya mereka berusaha mencegah. Dan Ahok ini dari dulu kan gitu tadi politik, tadi birokrasi kan kayak gitu ya kan. Orang yang berusaha untuk membenahi malah disingkirin gitu ya, sialnya di Indonesia gitu. Ya, saya melanjutkan Bapak tadi, itu benar juga ya. Ahok itu ingin membersihkan BUMN kita karena keuntungannya itu pihak lain. BUMN sendiri tidak ada sama sekali, kata Ahok itu ingin membersihkan satu itu. Ini juga bicara BUMN kita ini, aduh, mereka kayak kebakaran jenggot loh. Menterinya saja ingin membersihkan semuanya BUMN yang nggak benar. Ini mereka, aduh, harusnya dilihat mereka itu adalah salah satu tim. Apalagi nih Ahok katanya komisaris Pertamina. Jubir bisa bilang belum belajar. Jadi satu tim ini aja saling menjegal. Ya nggak tahu lah, permainan mereka semuanya itu, kita rakyat menonton, kita nggak bisa apa-apa. Intinya berbicara, tindak tanduknya pengelolaan masyarakat ini dilihat oleh rakyat. Apalagi jubir BUMN ini ngomongnya ngawur mulu. Dari mulai PCR bagaimana ya, sampai sekarang PCR aja belum juga, ngawurnya kemana-mana. Jadi intinya mereka itu satu tim, solid lah, jangan saling menjegal, jangan saling menjelekkan. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Tolong bilang Ahok, orang di dalam perut udah tahu, mak sering cerita BUMN Indonesia itu kacau. Ngapain Ahok jadi kepala kesiangan? Lu mending pulang ke Belitung, bangun Belitung, bikin bakso, bakmi Belitung yang hauce. Terima kasih. Jadi kita juga mesti tahu ya apa yang dimaksud Ari Sinulinga, mesti belajar itu apa. Jadi ini serta dia semua gitu. Tapi kalau dilihat track record-nya, tentu orang akan percaya dengan Ahok. Jadi lebih baik Ari dan Ahok dipertemukan aja dan didiskusikan secara sehat gitu. Cara saya itu. Iya, satu, saya lebih percaya ke BTP daripada ke Arya. Karena bukti sudah ada pekerjaan Ahok bagaimana. Yang kedua, bukankah baru ini Ahok juga teriak tentang kredit card? Lalu Arya juga yang mengklarifikasi, nggak ada itu yang namanya budget 1M, 2M, 10M. Buktinya apa? Buktinya ketahuan juga kan, dan sekarang ditiadakan. Lalu yang ketiga, BTP lagi kerjakan atau membredel kontrak-kontrak yang lalu seperti LNG yang kontraknya 45 tahun itu gila. Kita kontrak 45 tahun, hampir setengah abad. Apa nggak gila itu? Itu maksudnya apa? Lah, hal-hal seperti itu yang dibredel dengan oleh Ahok. Kalau Arya ngomong katanya sudah dilakukan, lalu contohnya Jiwasraya, Asabri. Bukankah Jiwasraya, Asabri itu nasabahnya yang rame-rame demo, protes dan sebagainya, sehingga masuklah ke hukum. Jadi artinya
saya lebih percaya BTP daripada Arya. Arya hanyalah juru bicara dari bosnya. Makasih. Dari Garuda tuh bangkrut, utang 70 triliun. Siapa yang bicara tuh? Semua diam gitu. Nah kita lihat aja Garuda tuh. Ya saya pikir ini orangnya anti korupsi gitu loh. Nah dia memang bagusnya tuh memang dia memperjuangkan keuangan negara itu. Saya pikir memang banyak ngomong juga, tapi dia harus perbaiki kontrak aja gitu loh. Makasih. Iya, saya pikir Pak Ahok ada benarnya ya, karena kalau kita lihat kan bisnis yang dimasuki oleh BUMN itu adalah bisnis-bisnis yang kompetisinya rendah, mestinya begitu ya, atau bisnis yang di-backup oleh negara, tapi kok bisa pada rugi. Itu menunjukkan ada good corporate governance yang memang harus diperbaiki. Salah satunya mungkin dengan kontrak-kontrak yang tidak membuat keuntungan, malah oknum-oknum BUMN itu buat perusahaan dalam perusahaan, yaitu mengambil keuntungan dari kontrak-kontrak tersebut. Jadi saya pikir KPK harus turun tangan lebih banyak di BUMN. Terima kasih. Saya kira apa yang dilakukan Ahok sekarang ini sesuatu hal yang wajar, karena status beliau sebagai komisaris utama di Pertamina. Tapi saya tadi saya dengar kalau misalnya dia melakukan melihat dan meneliti kontrak-kontrak yang ada di Pertamina, saya kira oke. Tetapi kalau dia melakukan di BUMN atau BUMN lainnya, mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Arya Sinulinga. Bahwasanya itu Pak Ahok itu adalah komisaris utama di Pertamina. Memang tugas dia sebagai komisaris untuk mengawasi. Dan kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu memang layak untuk diungkapkan supaya dibetulkan. Kalau hanya di internal kadang-kadang sulit. Ya kita perusahaan besar kita tahu ya, kadang-kadang untuk mempressure jajaran direksi nggak gampang. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ahok menurut Pertamina ini adalah hal yang sangat-sangat baik. Dan Kementerian BUMN, Pak Arya sebagai juru bicara itu harus mendukung. Tetapi ini kalau dianggap BUMN lain yang disebutkan oleh Pak Ahok, saya kira memang Pak Arya benar. Jadi tolong ini situasi ini diperjelas. Kalau Pertamina itu saya kira Pak Ahok harus didukung. Dan itulah memang tugas dia. Terima kasih Bu. Itu gunanya Pak Ahok ditaruh sama Pak Jokowi di Pertamina, karena selama ini ya mungkin nggak maksimal ya kerjaannya ya. Nanti takutnya seperti Garuda yang perkasa luarnya, dalamnya ternyata keropos, besi yang sudah tinggal tunggu hancurnya, bukannya udah tunggu, sudah hancur tinggal mau disuntik aja. Saya berharap sih Pertamina dapat diselamatkan. Ya itu signal dari stafnya BUMN ya, Menteri BUMN, untuk memberitahu Ahok jangan macem-macem. Itu usaha mereka. Nah, saya berharap dari pihak masyarakat, pemerintah bisa menanggapi hal ini untuk meriksa lebih dalam lagi keadaan BUMN. Juga ya mafia-mafia lainnya lah. Kita tahu itu supaya keuangan negara itu bisa lebih baik lagi, hidup rakyat lebih makmur lagi. Itu harapan saya. Kalau mutiara itu di tempat lumpur pun tetap jadi mutiara. Jadi kalau Pak Ahok bilang begitu pasti benernya, karena dia berani ngomong, ada faktanya, ada kenyataannya. Jadi menurut saya ini selama ini kan bagaimana BUMN banyak yang mungkin tidak beres. Kemudian untuk Sinulinga bukan begitu caranya, mesti diajak ngobrol dong. Ahok berani ngomong pasti ada datanya kok. Terima kasih. Membersihkan kontrak-kontrak yang aneh tidak menguntungkan BUMN itu wajar. Tapi kenapa ini jubirnya BUMN Arya Sinulinga ini kayak kebakaran jenggot? Ahok dibilang belum belajar. Harusnya jubirnya ini BUMN berbicaranya yang etis lah. Jangan kayak begitu sesama aparatur negara.
menunjukkan bahwa ketidakkompakan tim ini satu sama lainnya ini saling menjegal. Jadi berbicara itu diatur-atur lah, biar kelihatan solid ini pemerintahan kita ini. Rakyat melihat loh, jangan dianggap rakyat ini bodoh. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ahok tuh bagus membela negeri, tapi percuma. Kita kan tahu kan ya, pejabat kita, apalagi Ahok ngomong, Jokowi ya bingung sama pejabat daerah. Percuma lah Ahok. Sekian, terima kasih. Menurut saya Pak Ahok sih benar itu, karena memang kita kan tahu sendiri ini Pertamina dari dulu itu sampai sekarang itu, kecuali Pak Ahok ya, itu banyak yang nggak benarnya. Jadi staf khusus BUMN itu ya kalau mau bicara juga boleh-boleh aja, tapi Ahok ini kan ngomong juga berdasarkan penelitian dulu sebelumnya, bukan asal asbun aja. Terima kasih. Ya menurut saya sih ya bener sih, memang bener gitu ya. Mudah-mudahan staff itu jangan terlalu baper gitu loh. Soalnya ini kan indikasinya memang begitu. Dari dulu mana ada BUMN yang untung sih gitu kan. Nah kayak PLN aja, ada bisnis monopoli, bisa rugi. Sekarang ya nggak tahu rugi apa untung. Kayak PAM gitu, nggak mungkin bisnis monopoli bisa rugi. Kita yang rebutannya masih bisa untung. Nah Ahok kan ngomong apa adanya. Dari dulu sama BUMN jadi ATM-nya pejabat. Ini nggak tahu kapan bisa dirubah gitu. Nah, sekarang mah berubah kalau mau ya. Ini sih gampang ya kalau mau dirubah, cuman nggak ada niat aja. Soalnya banyak keuntungan bisa diambil sama ini yang maling-maling uang negara itu. Itu aja, makasih. Ini saya bingung ya, Pak Arya ini bisa mengomentari Pak Ahok gitu. Karena kita tahu bahwa Pak Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina itu kan wakil dari pemerintah, wakil dari Kementerian BUMN. Ini bahaya ini Pak Arya ngomong begitu. Sementara Pak Ahok sendiri yang disuruh kerja melaksanakan tugas yang berat. Jadi janganlah seperti itu. Kayak Pak Arya itu mesti ditinjau cepat-cepat itu Pak Arya itu. Terima kasih. Pak Ahok itu bicara ada fakta. Dia bukan asal ngomong doang. Harusnya kayak Pak Arya Sinulinga itu ya, khususnya harus mendengarkan kalau Pak Ahok ngomong tuh bicara harus dengar, jangan baper begitu. Dibilang harus belajar ini. Sekarang kita kan rakyat udah melihat semua. Perusahaan Garuda dibilang perusahaan penerbangan elit, ternyata bangkrut. Apa yang mesti dipercayakan dengan perusahaan non kerjanya itu? Kalau bisa ya Pak Ahok tuh dukung lah. Dia memang kerja sejujur-jujurnya. Ini mesti diperhatiin nih kayak wakil BUMN ini ngomong begini. Orang udah tahu lah kredibilitas Ahok lah, nggak usah diragukan lagi ya. Saya lihat agamanya, saya juga Muslim, tapi sangat salut dengan Ahok. Satu ini perannya lempeng, tegas. Justru si ayat Sinulinga ini yang perlu diperiksa, ada apa? Ini dia ngerti nggak? Justru saya bilang yang harus belajar tuh ya Arya Sinulinga ini, harus belajar banyak sama Ahok. Saya dengar tuh dia itu. Terima kasih. Ya ada dua hal. Yang pertama saya rasa ya biar waktulah yang menentukan kah. Ini kan lagi diselidiki oleh Pak Ahok ini. Siapa yang benar, apakah memang benar-benar banyak kontrak tersebut yang merugikan atau memang sebenarnya tidak ada atau Ahok nggak tahu. Ya tinggal kita tunggu waktu hasilnya lah bagaimana nyataannya. Yang kedua yang saya mau soroti juga adalah ciri khas Ahok ini. Banyak melontarkan nyataan kontroversial. Mungkin bagi banyak orang itu mengganggu, tapi saya rasa ada baiknya juga karena biar mendapatkan fokus. Kita ingat ada kasus yang di mana seorang ibu ditutup penjara karena memarahi suaminya yang mabuk. Itu kalau tidak menjadi viral, itu saya rasa juga akan tidak menjadi tidak adil dan tidak menjadi pusat perhatian, akan tidak mendapat support. Begitu jadi viral, semua orang tahu dan akan jadi support. Jadi memang kadang-kadang memang harus diviralkan supaya benar-benar menjadi pusat perhatian dan tidak macam-macam gitu. Karena orang masyarakat bisa menilai hasilnya. Terima kasih. Ya mungkin Pak Ahok ada benarnya juga. Cuma dia juga harus menyadari bahwa posisinya itu adalah posisi drop dari partai politik. Mungkin orang partai bermain di dalam untuk menambah kas partainya, tapi Ahok kan belum ngerti, belum tahu ke arah mana, dan dia kan melihat itu jaringannya muter-muter kemana-mana, jadi dia nggak menangkap
poinnya di mana, dan itu mungkin dia harus belajar dulu, karena posisi pejabat di negara kita sangat rawan dengan partai politik. Mungkin Pak Ahok juga harus mencontoh Pak Jokowi, ya udah jangan terlalu vulgar, karena di sini, di negeri ini vulgar itu tidak disukai. Demikian aja, semoga Pak Ahok berkaca lah gitu. Terima kasih. Iya, memang kita harus bisa memisahkan kepribadian dan kehidupan pribadi maupun masukan-masukan dari seseorang. Betul bahwa Ahok hidupnya agak kacau sedikit dalam rumah tangga, tetapi dia orang yang kritis. Saya tidak mempermasalahkan Ahok banyak kritik tempat kerjanya sekarang, karena memang sudah pasti banyak penyimpangan. Justru yang harus kita pertanyakan, kenapa seorang staf ahli sampai membuat pernyataan seperti itu? Apakah staf ahlinya itu punya kepentingan di balik ucapannya? Ahok itu kan kita kenal sebagai orang yang suka bersih-bersih. Kehidupan pribadi jangan urus-urus lagi, ini urusan negara, urusan tanggung jawab. Terima kasih. Ya, saya dulu juga melihat si Ahok tuh bagus gitu loh. Ternyata saya kecewa juga. Kenapa kecewa? Pajak-pajak mobil berganda jadi mahal. Ganjil genap gara-gara Ahok. Sekarang kita bawa mobil susah. Jadi kalau mobil cuma sehari, bayar pajaknya full gitu loh. Ahok memang tertentu ada kelebihan, tapi Ahok pada dasarnya kurang bagus juga. Dia punya karakter gak bagus gitu loh. Memang gebrakannya kadang-kadang ada bagus, tapi umumnya tidak bagus Ahok itu. Makasih. Ya, kalau menurut saya kiranya kalau bukan posisi itu jangan banyak ikut campur. Nanti orang juga pusing mau dengar siapa. Apa urusan itu? Gitu aja. Ya itu saya bilang kerjanya bagus. Jadi Pertamina itu yang selama ini sudah pernah bodoh dengan perbuatan, bukan perbuatan ya, kesalahan-kesalahan yang sudah lama sekali. Jadi sementara mau dirubah, Ahok sedang merubah sesuatu sistem yang ibaratnya yang jelek menjadi bagus. Pasti banyak orang cerita begini-begini. Gak usah jadi Jakarta aja. Berapa puluh tahun uang DKI itu nggak tahu menguap kemana. Begitu dia buka, wah uangnya kemana-kemana rupanya. Sama dengan Pertamina. Jadi mau merubah sesuatu sistem yang bagus, orang yang saat ini di Pertamina sudah mulai koreksi ini. Sebenarnya kita lihat dulu, Ahok kan baru masuk. Lihat dulu, kita bisa ngawasi begitu aja. Jangan merubah sesuatu yang baik, sudah ditempuh sini, gimana mau maju negara kita ini. Itu aja, terima kasih. Kalau saya mending dilihat bener nggak itu kontraknya banyak. Jangan-jangan memang bener omongannya Ahok. Jadi ya kalau tujuannya baik, kenapa enggak? Memang yang namanya mau diperbaiki kan pasti ada yang suka, ada yang enggak. Mestinya jangan reaktif juga si juru bicara ini gitu loh. Erick Thohir aja nggak begitu-begitu amat gitu kalau dikritik gitu loh. Jadi ya cuma memang Ahok kadang-kadang kelewatan kan, dia posisi dia kan komisaris bukan direktur gitu loh. Itu yang problem kan dia. Ya kalau kayak gitu kan juga nggak gampang gitu, tapi kadang-kadang memang omongannya itu ada benernya gitu loh. Ya, banyak juga memang kontrak-kontrak yang memang harus dibenerin gitu loh, tidak menguntungkan Pertamina gitu loh, atau menguntungkan BUMN yang lain kan banyak. Buktinya kan 70 BUMN juga ditutup sama Erick Thohir, berarti kan memang selama ini banyak kejadian yang nggak baik yang dilakukan oleh para pejabat di BUMN. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mitra Bisnis. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.